you're Spider-Man. You're sending a signal down to the quantum realm. This place, I can get you home and give you more time. Ant-Man. Hello Brovers, akhirnya rilis juga. Sumpah ya, ini adalah salah satu film yang ngebuat gue jadi bodo amat gitu sama kata orang bagus atau kagaknya bla 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 gitu lah ya. Menurut gue sequel ini adalah sequel paling worth it untuk ditonton dari Marvel Cinematic Universe. Gue jelasin dulu sedikit kenapa gue suka banget sama Ant-Man sequel. Pertama, karena pemerannya Paul Rudd. Kedua, film Ant-Man itu dari yang pertama sampai yang kedua kemarin sebelum Endgame itu adalah film yang ngebuat lu tuh gak perlu ribet-ribet banget nonton film MCU ke belakang gitu, karena semuanya tuh udah ditulis dan disampaikan secara rapih di filmnya. Jadi benar-benar lu nonton itu aja udah whole package banget gitu cuy. Mirip-mirip kayak Shang-Chi gitulah filmnya, dimana lu tuh gak perlu repot-repot pedulikan film bejibun ke belakangnya MCU gitu, tapi tetap bisa merasa terhibur dan larut dalam ceritanya. Gak usah lama-lama lagi, ini dia breakdown trailer Ant-Man and the Wasp Quantumania, and welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, scene trailer dibuka dengan kehidupan setelah peristiwa perang besar yang terjadi di Avengers Facility upstate New York. Saat ini, si Scott itu kembali ke San Francisco dan menjalani hidup seperti layaknya bapak-bapak pada umumnya. Saat ini Scott sudah bekerja sama dengan Baskin Robbins dengan menjadikan si Scott ini sebagai karyawan terbaik abad ini. Padahal sebenarnya sebelumnya tuh kan dia dipecat ya. Kalau nggak salah dia itu kan sempat nyamar menjadi seorang pria bernama Jack untuk kerja di sana gara-gara Scott ini mantan api kan, jadi perlu nyamar mungkin ya. Di sini ada sedikit Easter egg seragam dengan nama Jack yang masih disimpan oleh si bosnya Scott ini cuy. Karena sekarang Scott itu sudah terkenal gara-gara selamatkan dunia bareng-bareng sama Avengers. Dia akhirnya diajak kerjasama lah tuh sama berbagai macam perusahaan lah. Simpelnya mungkin dapat sponsor atau endorse gitulah. Karena seperti yang kita tahu, Scott itu kan bikin podcast juga ya. Jadi bisa dibilang semua orang tuh udah banyak yang tahu tentang Scott Lang, entah itu dari mulut ke mulut soal perang lawan Thanos, ataupun memang si Scott ini jadi public figure lewat acara podcastnya itu. Saking terkenalnya doi itu udah di mana-mana, kayak semacam di tas bocil ini aja udah ada gambar Ant-Man gitu cuy. Jadi ketenaran si Scott ini tuh bener-bener di-manage banget sama si Scott. Berlanjut pada adegan inti cerita atau awal mula plot ceritanya. Si Cassie Lang atau anaknya Scott ini membuat sebuah alat, di mana alat ini akan mengirim sinyal ke Quantum Realm. Seperti layaknya satelit di luar angkasa, namun ini ngirimnya tuh ke Quantum Realm gitu. Namun hal itu langsung dibantah terang-terangan oleh si Janet Van Dyne. Karena si Janet ini sepertinya mengetahui perihal ancaman dari Quantum Realm, terutama Kang the Conqueror. Alat itu kayak memancarkan cahaya gitu, mirip kayak arc reactor-nya Tony karena warna biru gitu. Percobaannya itu mungkin terjadi kesalahan dan akhirnya memicu ledakan besar, kemudian menarik semua benda yang ada di sekitarnya masuk ke dalam Quantum Realm. Kita jelasin sedikit bahwa Marvel Cinematic Universe itu ada berbagai macam jenis lokasi. Ada lokasi Earth 616 itulah ya, ada Realm, Multiverse, Gap Junction, dan berbagai macam tempat lainnya. Untuk Realm sendiri ini masih berada di dalam universe kita 616 ini yang kita tonton. Contoh ada Valhalla yang masih berada di 616 tentunya, karena ada si Heimdall. Terus ada Ancestral World di mana sekarang si T'Challa itu sudah berada di sana. Kemudian ada Soul Realm yang akan terlihat jika seseorang berhasil menjentikan jari dengan kondisi full Infinity Stones. Ada juga Dark Dimension yang dimana isinya itu berbagai macam makhluk supernatural seperti si Dormammu. Ada juga The Duat yang jadi realm yang diperkenalkan di Moon Knight. Ada Nur Dimension yang diperkenalkan pada Miss Marvel. Ada Hell atau neraka yang diperlihatkan di Thor Ragnarok sebagai tempat asalnya si Hela. Ada Shadow Realm di mana Gore itu jadi lebih berkuasa di tempat itu dengan Necro Sword. Ada juga Omnipotence, tempat si Zeus dan juga para dewa Yunani berada.
Dan kali ini yang diperkenalkan lebih luas lagi yaitu Quantum Realm. Untuk Gap Junction sendiri itu konsepnya berada di tengah-tengah antar universe, di mana ruang waktu di situ tuh udah tidak berpengaruh lagi, bahkan Infinity Stones pun jadi ganjelan kertas di sana cuy. Gap Junction juga sempat terlihat di Multiverse of Madness di mana Doctor Strange 838 itu meletakkan Book of Vishanti di sana. Mungkin Gap Junction ini tuh luas cuy dan tak terhingga gitu keluasannya gitu. Jadi letak antara TVA ataupun Book of Vishanti itu sangat jauh. Makanya tempat dan nuansanya tuh banyak yang berbeda-beda gitu antara celah universe dengan universe yang satu lagi gitu. Kalau di TVA itu kan kalau nggak salah bentuknya tuh kayak agak-agak kosmik gitu ya. Sedangkan tempat Book of Vishanti itu bentuknya kayak berada di semacam kuil yang hancur di sebuah realm gitu, dan warnanya tuh full color gitu, kayak ungu ngejreng gitulah pokoknya. Namun dari film Avengers Endgame, teori soal Quantum Realm ini makin lama makin terpatahkan karena para Avengers bisa melakukan perjalanan waktu melewati sana. Disitulah teori liar bermunculan di mana Quantum Realm itu semacam dimensi yang tanpa batas dan dikelilingi portal antar realm ataupun berbagai macam universe. Jadi kemungkinan besarnya Quantum Realm itu sebenarnya adalah Gap Junction juga, persimpangan antar universe. Kalau lu perhatikan ada sebuah scene yang memperlihatkan Cassie Lang yang baru aja ketarik ke Quantum Realm bersama Scott. Di situ ada dua portal berbeda yang berada tepat di depan mereka. Portal itulah yang disebut oleh Janet Van Dyne sebagai Time Vortex. Lewat portal Time Vortex itulah para Avengers yang dipimpin oleh Tony Stark, karena dia yang punya alatnya gitu ya. Mereka tuh bisa melakukan perjalanan waktu untuk mencari Infinity Stones di masing-masing timeline-nya. Dari sini teori soal Quantum Realm itu adalah Gap Junction mulai terbukti. Kemudian kita diperlihatkan beberapa suku atau penghuni Quantum Realm yang menemui Scott dan juga Cassie. Ada beberapa suku gitu, ada yang pakai jubah merah, ada yang pakai jubah hijau gelap, ada juga yang kepalanya bercahaya. Kemungkinan besarnya Hope, Janet, Hank, Scott, dan Cassie mereka tuh terpental ke lokasi yang berbeda-beda gitu. Kemudian kita diperlihatkan Hank Pym dan Janet yang berjalan di sebuah perkebunan Quantum Realm. Janet pun berkata bahwa ini adalah universe rahasia yang berada di bawah kita selama ini. Kemudian diperlihatkan seorang wanita yang sedang berada di kebun Quantum Realm. Nah, wanita ini tanpa sengaja melihat benda yang baru mendarat setelah melewati Time Vortex. Di sini gue berteori kalau orang yang dilihat Janet itu adalah Nathaniel Richards yang baru saja mendarat di Quantum Realm. Atau bisa saja ini si Johnny Sins yang baru kesedot ke Quantum Realm di film Ant-Man yang pertama. Kalian tahu lah ya, Johnny Sins-nya Marvel itu kan si Yellow Jacket eta. Kemudian kita diperlihatkan Janet yang dibantu oleh salah satu pemimpin suku di Quantum Realm untuk pergi bersama Hank Pym ke suatu tempat. Kita juga diperlihatkan si Janet dan Hank yang telah tiba di suatu tempat di mana mereka itu diharuskan untuk menyamar. Baru deh kita diperlihatkan sang raja terakhirnya yaitu Kang the Conqueror yang meletakkan sebuah reaktor gitu yang dijadikan sumber kekuatan atau sumber energinya dari teknologinya itu. Kemudian kita diperlihatkan kecanggihan dari kota Chronopolis yang dipimpin oleh Kang the Conqueror. Kalau dilihat, semua teknologi yang dimiliki Kang ini ternyata sama persis seperti yang ada di teknologi Ten Rings milik Shang-Chi dan Quantum Band milik Kamala Khan. Kalau kalian ingat sama percakapan pada post-credit scene Shang-Chi, Carol yang bisa dibilang sudah punya pengalaman yang sangat panjang gitu ya dalam hal-hal kosmik. Dia aja tuh nggak tahu gitu loh teknologi Ten Rings ini teknologi dari mana gitu. I don't match any artifacts from our codex. Not like any alien tech I've seen. Kita juga bisa tahu dari gelang Kamala Khan yang bahkan dapat membawa Kamala pergi ke masa lalu atau time travel. Bahkan dia juga bisa berpindah tempat antara Carol dan juga Kamala Khan. Nah, kalau lu perhatikan lagi, saat si Kamala Khan itu berpindah tempat dengan Carol, dia tuh kayak nyusut kecil gitu cuy. Konsepnya tuh bener-bener mirip sama kayak kesedot Quantum Realm, cuman bedanya ini pindah tempat gitu.
Dari sinilah makin membuat pertanyaan besar lagi karena teknologi milik Kang ini sangat sama persis. Saat Quantum Band ditemukan pun kita bisa lihat ada ukiran Ten Rings di situ, yang berarti ini semua tuh terhubung gitu dengan teknologi dari Kang. Apalagi Ten Rings ini sempat memancarkan sinyal dari luar. Jadi bisa dibilang Multiverse Saga ini sudah bukan Infinity Stones lagi memang ya, tapi ada berbagai macam benda yang memang nanti bakal jadi tumpuan atau kuncian. Contohnya yaitu tadi Ten Rings, Quantum Band, dan juga kemungkinan besarnya ada benda yang dimiliki oleh Namor. Dan itu akan menjadi trigger Namor itu menjadi full mutant gitu cuy. Karena seperti yang kita tahu mutant di MCU itu butuh trigger untuk ngebuat mereka tuh jadi sepenuhnya jadi mutant gitu, trigger kekuatan supernya. Kemudian kita diperlihatkan sebuah istana besar yang lengkap dengan teknologi super futuristik di Chronopolis yang kuat diduga itu adalah istananya Kang. Tapi kalian perlu ingat, gue garis bawahi sekali lagi, villain utama di film ini bukanlah Kang. Villain utamanya itu kemungkinan besarnya adalah si Johnny Sins-nya Marvel, siapa lagi kalau bukan Yellow Jacket, yang nanti si Darren Cross ini dirumorkan terdampar juga di sini dan menjadi salah satu kaki tangan dari Kang the Conqueror. Nah, si Darren Cross ini kemungkinan besarnya jadi MODOK. Kemudian kita juga diperlihatkan ribuan pasukan Kang yang sudah siap untuk menyerang lengkap dengan semua teknologi canggihnya. Kita bisa lihat di setiap pesawat itu pasti ada semacam energi berwarna biru yang mirip seperti teknologi satelit Quantum Realm penemuan si Cassie Lang. Nah, kemungkinan besarnya teknologinya si Kang ini yang biru-biru ini yang mirip kayak ciptaannya Cassie ini itu tuh belum sempurna. Makanya si Cassie ini kemungkinan besarnya diincar gara-gara punya Cassie itu terlihat lebih sempurna. Mungkin seperti itu. Nah, Kang pun mengatakan bahwa tempat ini tidak seperti yang kau bayangkan. Kemudian kita diperlihatkan Scott yang tatapannya tuh udah serius banget. Gokil cuy, raja komedi MCU kedapatannya raja terakhir cuy, apes banget. Baru deh kita diperlihatkan Kang yang sudah berada di singgasana Chronopolis lengkap dengan teknologi ringsnya itu yang ditenagai mungkin dari reaktor yang ini nih yang gua kasih tunjuk nih, gua kasih tanda panah. Nah, kemungkinan besarnya teknologinya itu sumber dayanya dari si ini nih, di reaktornya itu. Kalau kita perhatikan lagi, Scott ini berada di sebuah pesawat yang mana pesawat itu mengarah ke sebuah tempat yang sepertinya hendak meledak. Dari siluet cahaya merahnya tuh udah kelihatan gitu ya kalau Scott memang menuju ke sana. Lanjut diperlihatkan Hope, Janet, dan Hank yang sedang berada di sebuah bar di Quantum Realm. Adegan ini diduga kuat menjadi adegan sambungan saat mereka bertiga menyamar masuk ke dalam sebuah wilayah atau pemukiman atau civilization gitu di Quantum Realm. Baru deh kita diperlihatkan aktor Bill Murray yang memerankan karakter Kryler, kemungkinan besarnya si Kryler ya. Jadi sepertinya di Quantum Realm ini tidak hanya terdapat satu kerajaan seperti Chronopolis yang dipimpin oleh Kang, melainkan ada berbagai macam kerajaan di sana dengan pemimpin yang berbeda-beda. Salah satunya si Kryler ini. Apesnya si Scott itu ketemunya sama Kang karena kan Scott, Cassie, Hope, Janet sama Hank itu kan kayak kepisah gitu karena Scott sama Cassie itu malah ketemunya sama Kang cuy. Sedangkan Hope sama Hank itu kan dituntun sama Janet yang emang udah tahu wilayah di Quantum Realm. Makanya mereka datang mengunjungi si Kryler. Baru deh setelah itu mereka akhirnya ketemu. Karena ada adegan di mana Hope dan Scott yang diincar oleh si Kang ini. Jadi kemungkinan besarnya mereka ketemu dan akhirnya Scott masih diincar tuh sama si Kang. Kemungkinan besarnya karena Kang itu benar-benar membutuhkan bantuan Scott dan Cassie untuk membuat sebuah alat yang diciptakan Cassie yang kemarin tuh, yang awal-awal itu. Alat itu bisa memancarkan sinyal dari dunia luar ke dalam Quantum Realm kan. Itu artinya kemungkinan besarnya alat itu bisa dipakai sebaliknya dari Quantum Realm ke dunia luar. Dari situlah kemungkinan besarnya mereka bisa keluar dari Quantum Realm dan menginvasi 616. Karena seperti yang kita tahu, ilmuwan sepintar Janet pun terjebak kan di dalam Quantum Realm. Tapi dia tuh nggak bisa nemuin cara buat keluar dari sana. Lu bayangin, Janet tuh kan pintar banget ya. Tapi dia nggak bisa gitu cuy. Sampai akhirnya Hank Pym yang menjemput dia secara langsung dari dunia luar masuk ke Quantum Realm. Itu pun pakai kendaraan. Kemudian kita diperlihatkan Janet yang dikelilingi oleh
makhluk Quantum Realm. Kita juga diperlihatkan Scott, Hope, Janet, dan Hank yang sedang berada di kapal Quantum Realm dan kayak ada ledakan gitu di dekat mereka. Di sini kondisi Scott itu udah berlumuran darah gitu mulutnya cuy. Nah yang jadi tanda tanya besar itu kan di sini ada Scott, Hope, Janet, dan juga Hank, tapi nggak ada Cassie Lang. Dan di sini kondisi Scott tuh udah berlumuran darah mulutnya. Berarti kan si Cassie Lang benar-benar diincer parah sama Kang cuy. Ini gokil sih ya, wajar sih kalau raja komedi disuruh lawan raja terakhir. Ya begini, kita juga diperlihatkan Scott yang terjebak di sebuah dimensi lagi yang dikelilingi tiruan dirinya. Terus juga di sini kita diperlihatkan Scott dan Cassie yang ditembakin oleh pesawat Kang. Di sekitar mereka lokasinya tuh udah pada hancur parah gitu cuy. Kemungkinan besarnya ini menjadi bukti bahwa sebegitu diincernya Scott dan Cassie. Karena dari tadi yang emang kena incer teh mereka berdua gitu cuy. Baru deh diperlihatkan si Kang yang sudah lengkap dengan suit komik akuratnya. Kalau menurut gue ini adalah Kang yang benar-benar legit Kang gitu maksud gue. Karena kan banyak tuh yang bilang kayaknya nggak mungkin deh ini the real Kang. Kalau menurut gue justru ini the real Kang cuy. Karena di komik pun yang mimpin Chronopolis itu ya beneran Kang gitu. Baru deh kita diperlihatkan Hope, Cassie, dan Scott yang sepertinya baru saja melihat Kang yang ingin menghampiri mereka. Kalau lu perhatikan nih, lu lihat nih, gua kasih tanda panah, tangan Scott dan Hope itu berusaha melindungi Cassie Lang. Ini sudah jadi confirm sebenarnya ya kalau si Cassie Lang yang bener-bener diincer banget karena cuman dia yang bisa buat alat pemancar sinyal itu. Trailer ditutup dengan pertemuan Scott dan juga Nathaniel Richards atau Kang the Conqueror untuk pertama kalinya. Kalau kalian perhatikan lebih detail lagi, ini ada goresan di kepalanya si Kang itu ya yang membuat Kang itu jadi makin komik accurate karena memang versi komiknya tuh agak kayak gitu ya bentukannya. Dan satu lagi, menurut gua ini tuh emang beneran Kang cuy. Jujur ini teori gua pribadi, terserah kalian mau percaya atau tidak, tapi menurut gua ini adalah Kang yang asli, bener-bener legit Kang yang bakal dihadapin sama para Avengers nanti. Cuman bedanya kalau di film ini Kang cuma jadi perkenalan aja. Jadi dia bukan villain utama, mungkin dia nanti berhasil kabur lah. Entah itu nanti dia berhasil masuk justru ke Earth 616 gitu cuy. Tapi ya itu tadi, karena si Kang ini pintar, mungkin dia nyamar apa segala macam, bisa saja begitu. Dan kemungkinan besarnya kalau misalkan si Kang ini benar-benar bisa masuk ke 616 pakai alatnya si Cassie, dia bisa ketemu sama si Doom. Jadi bisa dibilang si Dr. Doom ini tuh salah satu inisiasi untuk terjadinya Secret Wars cuy. Jadi kalau misalkan dua orang ini ketemu udah selesai cuy, Secret Wars beneran terbentuk gitu. Kira-kira itu tadi adalah breakdown dari trailer Ant-Man and the Wasp Quantumania yang kemungkinan besarnya rilis Februari. Semoga aja nggak diundur karena menurut gue yang gue lihat nih ya CGI-nya udah oke lah, udah indah, udah cakep gitu kayak Guardian of the Galaxy menurut gue. Tapi kita nggak tahu karena kan trailer itu tentunya untuk advertising kan, jadi mungkin ditampilin yang bagus-bagusnya dulu. Kalau misalkan nanti udah versi teatrikal kita nggak tahu apakah lebih baik gitu atau ternyata lebih banyak yang buruknya gitu kan, kita nggak tahu. Intinya kemungkinan besarnya nggak ngaret sih, dia bakal tetap rilis di Februari ini cuy. Oke, kira-kira itu tadi trailer breakdownnya. Terima kasih yang udah nggak nge-skip iklan karena sudah nyumbangin nasi padang. Gua Kleponex pamit undur diri and I'll come see you next time.